Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai uji kinerja PPG PAI, perkenalkan nama saya Brata Kusumaatmadja. Saya adalah guru PAI yang mengajar di SD Negeri Cimahi Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG PAI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati tahun 2025 dengan NIM 5252115122. Saat ini saya sedang membuat video uji kinerja, membuat video pembelajaran pada tanggal 30 September 2025 di fase C kelas 5 dengan materi beriman kepada hari akhir. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Allah. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih, atau marah? Senang. Yang benar. Coba kalau beneran senang gimana senyumnya? Lihatin Bapak, senyumnya gimana? Masya Allah. Jika kamu semangat dan fokus saat belajar, maka kamu akan mengerti dan paham apa yang guru kamu sampaikan. Jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi orang yang pintar. Dan orang pintar itu tentunya disenangi oleh orang lain. Jadi kalian pilih mana? Pilih jadi orang bodoh atau orang pintar? Mau tidak disenangi orang lain atau disenangi orang lain? Senangi orang lain. Kalau kalian pengen jadi orang pintar, ingin disenangi orang lain, kalian harus semangat belajarnya, harus fokus belajarnya, fokus mendengarkan biar kalian mendapatkan ilmu, biar semuanya pembelajaran yang Bapak sampaikan bisa terserap sepenuhnya, biar kalian bisa menjadi orang yang pintar dan disenangi oleh orang lain ya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Coba kalau sudah siap belajar, Bapak periksa dulu ya kelengkapan belajarnya. Bukunya pada dibawa gak? Coba lihatin bukunya, coba lihat dulu gimana, benar dibawa gak? Bawa. Coba angkat bukunya ke atas. Angkat, ayo kembar. Angkat. Masya Allah, beneran pada dibawa ya. Tulisin lagi. Apa tulisnya beneran dibawa gak? Coba lihat mana. Angkat lagi alat tulisnya ke atas. Mantap. Ada pensilnya ya. Masya Allah. Hebat ya. Bukunya dibawa, alat tulisnya pun dibawa, lengkap lagi semuanya. Hebat. Bapak mau semuanya berdiri. Berdiri. Kita tepuk semangat bersama-sama. Ya, keras ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Sebelum belajar, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan dan juga kelancaran saat belajar. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang Bapak panggil namanya, katakan hadir. Asira Nur Cahyani, hadir ya. Faiha, Diva, Faik. Bapak ingin menegaskan kembali kesepakatan kelas kita ya. Nah, kelas ini mempunyai kesepakatan kelas dan kalian harus mematuhi kesepakatan kelas ini ya. Yang pertama, kalian ini harus datang ke sekolah tepat waktu, alias tidak boleh terlambat ya. Berikutnya kita pembiasaan baca Al-Quran dulu sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita
kita hari ini, buat apa sih kita belajar hari ini? Biar kalian bisa ini. Siswa dapat menjelaskan makna iman pada hari akhir. Siswa dapat menyebutkan dalil nakli tentang iman pada hari akhir. Tadi ya, Amalia. Kemudian siswa dapat membedakan kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini soalnya kayak begini ya. Ada 10 PG dan 5 soal uraian. Disilang pada jawaban yang kalian anggap benar. Pilih A atau B atau C atau D. Rukun-rukun iman jumlahnya ada 6. Iman pada Allah, malaikat dan kitab. 4 pada Rasul, 5 hari akhir. 6 pada qada dan qadarnya Allah. Jadi beriman pada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Yang ke-5. Nah, dari tadi kita bahas hari akhir, hari akhir. Emang hari akhir itu hari apa? Hari kiamat, betul ya. Emang di hari kiamat nanti apa yang akan terjadi? Bakal terjadi apa di hari kiamat? Tuh, kata listrika manusia akan berterbangan dan musnah. Benar apa enggak? Benar ya. Nanti di hari kiamat itu bukan cuma manusia, semuanya hancur. Mau manusia, mau hewan, tumbuhan, mau gunung, laut, segala rupa semuanya hancur di hari kiamat. Betul ya. Dan tadi kita bahas iman-iman. Emang iman itu apa? Iman itu artinya mempercayai atau meyakini dalam hati, melakukannya dengan lisan serta lakukannya dengan perbuatan. Contohnya gini, misalkan kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita harus percaya dan yakin di dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Allah itu adalah Tuhan kita semua ya. Nah, kemudian setelah percaya dalam hati bahwa Allah itu ada, berikutnya kita harus mengatakannya dengan lisan. Gimana mengatakannya dengan lisan? Dengan cara bersyahadat. Gimana bacaan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dengan bersyahadat kita sudah menyampaikannya dengan lisan ya. Kemudian setelahnya mengamalkannya dengan perbuatan. Gimana coba kalau misalkan kita beriman pada Allah, amalinnya kayak gimana? Dengan beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nah, dengan kita melakukan semua itu, kita sudah beriman kepada Allah. Nah, tadi kan kalau beriman pada Allah, kalau beriman pada hari akhir gimana? Kalau beriman hari akhir ini, artinya kita meyakini dan percaya bahwa hari akhir ini pasti benar-benar akan terjadi ya. Ini ada ilustrasi tadi kan jelasin di surat Al-Qari'ah, manusia seperti larung yang berterbangan. Ini kayak gini. Terbangan semuanya. Oh, jadi bukan cuma manusia, tadi ada mobil, motor ya, ada sapi terbang ya, ada rumah, ada perusahaan, semuanya terbang, kena angin, puting beliung, kena hembusan meteor, kena tsunami, semuanya semua bencana alam terjadi bersamaan di hari kiamat nanti. Gimana kalian hari kiamat? Serem nggak? Kalau misalkan hari kiamat sekarang terjadi di sekolah ini, kira-kira kalian gimana? Takut apa enggak? Takut ya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri, memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya agar kita selamat ya, agar kita tidak merasakan hari kiamat, agar kita selamat tidak masuk neraka dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, jadi kiamat ini ada dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua itu kiamat kubro. Kalau kiamat sugro ini artinya kiamat kecil ya, artinya cuman sebagian kecil doang yang hancur, tapi sebagian lainnya masih ada. Contohnya hancurnya kota Sukabumi, hancurnya kota Pelabuhan Ratu, hancurnya kota Jampang doang, tapi yang lainnya masih ada. Kota Bandung masih ada, kota Palembang masih ada gitu. Itu ya kalau kiamat sugro itu. Misalkan lagi hancurnya negara Indonesia, hancurnya negara Jepang, hancurnya negara Korea misalkan, tapi negara lainnya masih ada gitu. Itu artinya kiamat sugro. Sedangkan kalau kiamat kubro ini hancurnya semuanya ya, tanpa terkecuali. Negara Indonesia, Jepang, Singapura, Korea, semua negara hancur berbarengan
di azan dalam menjelaskan kiamat juga. Setelah manusia hancur kan tadi misalkan kiamat udah terjadi, semuanya udah hancur, semua dunia, semuanya planet bumi, Mars, Pluto semuanya udah hancur, manusia udah meninggal semuanya. Kemudian setelah meninggal semuanya, setelah hancur semuanya, setelah terjadi kiamat kubro, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ini manusia semuanya, manusia dari awal manusia yang ada di bumi namanya Nabi Adam. Nabi Adam di zaman manusia pertama, Nabi Adam sampai manusia terakhir itu semuanya akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali ya. Setelah dihidupkan nanti manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi saat tiba dibangkitkan kembali itu manusia itu nggak kayak kita, nggak kayak di dunia ini ya. Maksudnya itu bisa aja waktu di dunianya itu utuh, nggak cacat, bisa melihat, bisa berjalan. Tapi bisa aja pas dibangkitkannya malah jadi cacat, malah jadi buta. Itu semua karena apa? Karena dibangkitkannya sesuai amal dan perbuatan masing-masing. Kalau misalkan orang yang soleh, insya Allah dia akan dibangkitkan dalam keadaan utuh ya, bisa berjalan, bisa bernapas, bisa berlari, bisa gerak-gerak tangannya, bisa melihat, bisa mencium, bisa berbicara, matanya utuh, semuanya utuh ya. Tapi kalau orang kafir, orang yang suka bermaksiat, dan orang yang suka berbuat kezoliman itu nanti dia akan dibangkitkannya tidak secara utuh. Bisa aja tangannya buntu, bisa aja matanya buta, bisa aja kakinya cacat ya. Itu perbedaannya. Jadi kita nanti dibangkitkannya berbeda-beda sesuai amal dan ibadah masing-masing. Maka dari itu apabila kita ingin dibangkitkan secara utuh, tidak buta, tidak cacat, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri ya dengan memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya ya. Nah, setelah dibangkitkan terus apa yang akan terjadi? Ini ya akan terjadi itu Yaumul Mahsyar atau hari pengumpulan. Nanti semuanya manusia itu gak bakal mencar-mencar ya, misalkan yang satu di mana, yang satu di mana, gak bakal kayak gitu. Semuanya dikumpulkan di satu tempat, namanya itu di padang mahsyar. Nanti ini disebutnya Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan. Nah, ini teh ngumpulnya teh lagi di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini jarak kepala manusia sama matahari itu cuma 1 tombak ya. 1 tombak. Nanti itu benar-benar panas banget terasa nanti. Bahkan ada lautan keringat ya. Baunya juga bayang bau keringat manusia sebaiknya gitu. Gimana? Udah mau bau, panas lagi ya nanti Yaumul Mahsyar. Tapi tenang aja. Kalau misalkan kalian beriman pada Allah, kalau misalkan kalian orang yang soleh, insya Allah panasnya nggak akan kerasa, baunya juga nggak akan kerasa ya. Panas dan bau itu bakal kerasa cuma buat orang yang jahat, orang yang suka maksiat, orang yang kafir gitu ya. Nah, udah dikumpulin di padang mahsyar, terus apa lagi yang akan terjadi? Nih, kita bakal dihisab atau yaumul hisab, dihitung nih. Yang hitungnya siapa? Malaikat. Nanti kita bakal dihitung sama malaikat. Dihitung apanya? Dihitung amal baiknya sama amal buruknya. Dihitung semuanya dihitung. Amal baiknya dihitung, amal buruknya dihitung, semuanya dihitung di yaumul hisab itu. Pas sudah dihitung nanti kita bakal ditimbang di yaumul mizan atau hari penimbangan. Ini nanti misalkan amal baik kita di sini ditimbang, amal buruk kita sini. Nanti teh berat mana, banyak mana. Kalau misalkan amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita akan masuk surga. Kalau misalkan amal baik kita lebih sedikit daripada amal buruk kita masuk neraka. Mudah-mudahan amal baik kita banyak ya dan kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu kita harus siap-siap ya. Siap-siap untuk memperbanyak amal ibadah, beramal soleh sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Setelah ditimbang, nih namanya itu yaumul jaza yang tadi Bapak bahas. Yaumul jaza itu namanya hari pembalasan buat nanti seluruh manusia itu akan dibalas. Jadi nanti ketika dunia udah hancur, gak akan ada dunia, cuma ada surga dan neraka. Surga buat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan neraka buat orang yang kafir, alias orang yang jahat. Saya ngomongnya masuk mana, surga atau neraka? Surga. Kalau kalian pengen masuk surga, kalian harus beramal ibadah yang sebanyak-banyaknya ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum petugas, Bapak mau ada pembagian kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok 1 Intan Diva Sirapia, kelompok 2 Nabila. Nah, tugasnya kalian itu adalah bacalah LKPD berikut ini. Nanti Bapak akan bagikan ini ke kelompok masing-masing. Kalian cukup isi aja
sesuai yang kalian tahu. Tadi kan kita belajar ya, jawab per kelompok ya. Diisi, oh ini ya diisi namanya. Faiha, Nazma, Fikri, Alfi. Nah, dia ditulis. Jadi saja aja. Oh, di sini jawabannya boleh tidak di sini. Jawab dulu. Biar enak diskusinya. Nah, didengar kan kalau gini. Ayo, ini. Ayo ngobrol aja gak apa-apa, gak usah bisik-bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi hari Yaumul Mahsyar ini kata kelompok 1 adalah hari pengumpulan. Di hari itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Benar apa enggak? Namun belajar adalah hari pembalasan orang yang lebih banyak amal baiknya akan masuk surga dan orang yang masuk neraka. Jadi kata Pian, Yaumul Jazaa itu hari pembalasan. Orang yang amal baiknya lebih banyak akan masuk surga dan yang sebaliknya akan masuk neraka. Benar apa enggak? Berarti benar semua ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bapak mau kalian menyelesaikan tugas akhir ini. Kenapa kalian menyelesaikan tugas akhir ini? Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Berikutnya, kesimpulan, refleksi, urgensi, dan pesan moral. Setelah kita belajar, inilah kesimpulan, refleksi, urgensi, dan pesan moral yang kita ambil hari ini. Yang pertama, kita menjadi menyadari tujuan hidup yang sejati. Bahwasanya iman pada hari akhir mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dunia. Dunia ini tidak dianggap sebagai tujuan akhir, tapi tujuan akhir kita apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Di akhirat itu apa? Antara surga atau neraka. Maka dari itu kalian harus berjuang masuk ke dalam surga ya, harus berjuang. Nah, maka dari itu dunia itu cuma sementara. Kalian jangan leha-leha ya, jangan aku mah mau santai-santai di dunia gitu, mau berbuat dosa kayak gitu ya. Nanti bakal ada balasannya di akhirat nanti. Duduk rapi. Siap. Sebelum pulang baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Semoga pembelajaran yang Bapak sampaikan semuanya bisa bermanfaat. Semoga bisa kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian bisa menjadi anak yang soleh. Semoga kalian bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Dan semoga kalian bisa menjadi orang yang pintar ya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.